Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sepertinya masih bersemangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin anak-anak absen dulu di Google Classroom pada forum absen yang telah Ibu buat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk anak-anak absen. Silakan. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran tentang arus bolak-balik, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan arus listrik bolak-balik? Nah, bersumber dari mana arus listrik bolak-balik tersebut? Dan di dalam arus listrik bolak-balik terdapat 3 komponen, ada induktor, resistor, dan kapasitor. Apakah ada yang tahu apa arti dari 3 komponen tersebut? Selanjutnya, Ibu akan memaparkan materi berupa PowerPoint. Untuk anak-anak, silakan mengamati, mencatat informasi yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint. Karena nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kuis dalam LKS. Materi pertama, kita akan mempelajari tegangan dan kuat arus listrik bolak-balik atau AC. Rangkaian arus listrik bolak-balik atau AC dihasilkan dari generator AC atau dihasilkan dari medan induksi elektromagnetik. Rangkaian arus listrik bolak-balik bersumber dari PLN. Maka grafik dari tegangan terhadap waktu dan kuat arus terhadap waktu membentuk grafik sinusoidal. Mengapa terbentuk grafik sinusoidal? Karena listriknya bolak-balik, tegangannya maupun kuat arusnya. Bisa dilihat pada gambar, itu terdapat grafik sinusoidal rangkaian arus listrik bolak-balik AC. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur arus dan tegangan listrik bolak-balik, yang pertama ampere meter, digunakan untuk mengukur kuat arus. Yang kedua voltmeter, digunakan untuk mengukur tegangan. Yang ketiga avometer, merupakan gabungan dari ampere meter dan voltmeter, digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan. Yang keempat, osiloskop, merupakan alat ukur elektromagnetik yang digunakan untuk mengukur kuat arus dan tegangan, di mana kita bisa mendapatkan nilai efektif, nilai maksimum, dan nilai sesaat. Nilai efektif dihasilkan dari amperemeter maupun voltmeter. Sedangkan nilai maksimum dihasilkan dari bacaan alat osiloskop. Dan nilai sesaat, nilai kuat arus AC atau tegangan AC pada saat tertentu. Hubungan nilai efektif dan nilai maksimum. Untuk mencari tegangan efektif, V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Untuk mencari kuat arus efektif, I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Untuk mencari tegangan rata-rata, V rata-rata sama dengan 2 V maksimum dibagi V, di mana V 3,14 atau 22/7. Kuat arus rata-rata, I rata-rata sama dengan 2 I max per V. Untuk materi yang kedua, rangkaian resistif murni dan rangkaian induktif murni. Rangkaian arus listrik bolak-balik ini merupakan gabungan dari R. R itu adalah resistor, satuannya ohm, L itu induktor, satuannya Henry, dan C itu kapasitor, satuannya farad. Tetapi jika resistor, induktor, dan kapasitor digabungkan harus memiliki satuan yang sama, yaitu ohm. Untuk induktor dan kapasitor harus diubah menjadi satuan ohm.
di mana resistor disebut juga dengan tahanan atau hambatan, berfungsi untuk menghambat arus listrik yang melewatinya. Induktor adalah suatu komponen listrik yang dapat menyampaikan muatan listrik, dan kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai beban induktif. Untuk persamaan umum dan arus bolak-balik, untuk mencari tegangan, V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Dan untuk kuat arus, I sama dengan I maksimum dikali sin omega T, di mana V sama dengan tegangan, satuan volt. Sedangkan V maksimum adalah tegangan maksimum, satuannya volt. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Untuk I sama dengan kuat arus, satuannya ampere. I maksimum, kuat arus maksimum, satuannya ampere. Omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Rangkaian listrik bolak-balik itu RLC. Kita akan membahas terlebih dahulu rangkaian resistif murni resistor. Di situ terdapat gambar rangkaiannya. Dan ternyata pada rangkaian resistif murni, diagram fasornya sefase. Si tegangan sama kuat arusnya bergerak bersamaan. Akhirnya grafik sinusoidalnya sefase. Bisa kita lihat pada grafik sinusoidalnya titik temunya sama. Yang bedanya hanya amplitudenya saja. Di mana yang warna biru itu kuat arusnya dan yang warna kuning itu tegangan. Ingat ya, rangkaian resistif murni itu hanya resistor saja, di mana kuat arus dan tegangannya sefase. Maka persamaan yang dibentuknya untuk mencari tegangan resistif murni, V maksimum dikali sin omega T. Untuk mencari kuat arus resistif murninya, I maksimum dikali omega T. Kita ketahui ya hukum ohm. Hukum ohm itu apa? Vir, di mana V dikali R. Untuk V maksimum sama dengan I maksimum dikali R, dan untuk V efektif sama dengan I efektif dikali R. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian induktif murni yang hanya terdapat induktor. Di sini terdapat rangkaian induktor. Induktor di sini dia sejenis lilitan kawat seperti pada gambar. Karena induktor itu merupakan kabel lilitan yang panjang atau resistor yang panjang, terus dililit, otomatis jika hambatannya besar, maka dia akan telah sampainya. Artinya ketika rangkaian induktif murni atau induktor dalam satuan Henry, ternyata kuat arus listriknya itu lambat karena menunggu sekawat induktor itu yang sangat banyak sekali. Maka ketika induktor, kuat arusnya lambat. Yang duluan itu adalah tegangannya. Maka kelambatan ini bedanya 90 derajat. Dimana untuk grafis sinusoidalnya, karena kuat arusnya lambat, maka ketegangannya mendului seperti pada gambar, dimana yang merah itu kuat arus dan yang biru itu tegangan. Untuk persamaan yang dibentuk, V induktor sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Untuk kuat arus induktor sama dengan I maksimum dikali sin omega T dikurang 90 derajat. Mengapa dikurang 90 derajat? Karena I induktor mengalami keterlambatan
sefase 90 derajat. Dan untuk mencari V maksimum sama dengan I maksimum dikali XL, di mana untuk mencari XL sama dengan omega dikali L, atau XL sama dengan 2V dikali R, itu satuannya ohm. Dan untuk mencari V efektif sama dengan I efektif dikali XL. XL bisa disebut dengan reaktansi induktif. Untuk resistif tadi keluarnya bersamaan, jadi sefase. Sedangkan untuk induktif ini V-nya duluan, jadi I-nya mengalami terlambat 90 derajat. Dan yang terakhir adalah rangkaian kapasitif murni. Hanya terdapat kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan. Bisa dilihat pada gambar itu terdapat rangkaian kapasitor, di mana kapasitor itu seperti dua garis, di mana kapasitor itu tadi untuk menyimpan muatan. Otomatis tegangan tidak langsung mengalir karena tersimpan dulu di dalam kapasitor, maka mengakibatkan kuat arusnya mengalir duluan dibanding tegangan. Mengapa? Karena tegangan atau beda potensialnya tersimpan dulu ke kapasitor. Maka diagram fasornya bisa dilihat pada gambar, di mana kuat arus yang duluan dengan fase 90 derajat dibandingkan tegangan. Bisa dilihat grafik sinusoidal, di mana yang warna merah itu untuk tegangannya dan yang warna kuning itu untuk kuat arusnya. Persamaan yang dibentuk sama seperti yang tadi, V kapasitor sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Kuat arus kapasitor sama dengan I maksimum dikali sin omega T ditambah 90. Kenapa ditambah 90? Karena I kapasitor mendahului 90 derajat fasenya. Dan untuk mencari V maksimum sama dengan I maksimum dikali XC, di mana untuk mencari XC sama dengan 1 per W dikali C, atau XC sama dengan 1 per 2V dikali F dikali C. Dan untuk mencari V efektif sama dengan I efektif dikali XC. Ibu telah menyiapkan tugas di lembar kerja siswa, nanti Ibu kirim ya. Itu tugasnya berkaitan dengan materi yang Ibu tampilkan tadi. Nanti jika ada yang belum sempat mencatat, Ibu akan memberikan PowerPoint-nya di Google Classroom, jadi anak-anak bisa melihat materi yang Ibu sampaikan tadi. Sampai sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan bertemu lagi dan melanjuti pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.